Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dihina keluargaku, bagian 31. Jisha sedang sibuk, menyusun beberapa barang kosmetik miliknya yang baru saja tiba. Tanpa wanita itu menyadari, ternyata si suami sudah berdiri di belakang punggungnya. Sadari tadi memperhatikan Jisha dengan tatapan penuh cinta. Allahu Akbar! Jisha terkaget bukan kepalang, saat membalik badan melihat suami yang sudah berada di belakang punggungnya. Arga tersenyum lembut, melihat istrinya yang kaget. Apa aku mengagetkanmu, sayang? Tanya Arga menaruh dagunya di cerek leher Jisha, yang berdiri kembali membelakangi pria itu. Jisha melanjutkan aktivitas menyusun barangan. Tidak juga, Mas. Oh ya, kamu dari mana saja sih? Kok kamu bisa ada di sini? Aku dari kantor, sayang. Lalu dari mana lagi? Jawab Arga memutar tubuh istrinya, agar menghadap ke arahnya. Kemudian ia mencium wanita itu di hadapan karyawan Jisha, yang langsung tersipu malu melihat kemesraan mereka berdua. Kamu apa-apaan sih, Mas? Malu tahu dilihat orang. Ucap Jisha merasa malu, karena semua mata karyawan diam-diam tertuju padanya. Yang sedang dicium oleh seorang laki-laki, yakni suaminya sendiri. Kenapa harus malu? Kita sudah halal, sayang. Jawab Arga tak peduli dengan karyawan istrinya. Ini bukan persoalan halal atau tidak halalnya. Soalnya kamu melakukan itu dilihat semua orang loh. Wanita itu berusaha mendorong suaminya, yang semakin mepet menempel seperti lem. Suaminya itu benar-benar bucin akut. Sehingga membuat Jisha sendiri kadang risih, dengan sikap suaminya yang menempel terus-menerus. Entah itu di rumah atau di luar, suaminya tidak menutupi kemesraan di depan orang. Beruntung suaminya itu tidak diketahui siapa sebenarnya. Karena dia sering memakai masker saat berada di kantor. Dan belum ada yang melihat wajah sebenarnya pengusaha sukses satu itu. Andaikan saja orang tahu, kalau seorang laki-laki yang bucin akut itu adalah orang yang disegani, dengan sepak terjangnya di dunia bisnis. Tentu saja, mereka sudah menjadikan trending topik kemesraan Arga. Yang ditunjukkan terang-terangan di hadapan publik. Selepas ini, kita langsung pulang saja ya, sayang. Sebetulnya, aku hanya ingin menghabiskan waktuku bersamamu di atas ranjang, kata Arga ceplas-ceplos, dan tentu saja didengar oleh karyawan Jisha. Wajah wanita itu memerah malu, karena suaminya benar-benar tidak bisa menyaring ucapannya. Dan membiarkan orang-orang mendengar apa yang dia katakan. Kamu itu kalau ngomong disaring dulu, Mas, di sini tuh banyak orangnya. Jisha kembali menegur sikap suaminya, dan menyubit pinggang pria itu yang terus saja menempel. Arga seolah tak peduli dengan ocehan istrinya, yang menyuruhnya untuk menjauh. Oh ya, Mas. Bukannya hari ini Tante Mia keluar dari rumah sakit, ya? Tanya Jisha kepada suaminya, karena yang dia tahu hari ini. Wanita yang super cerewet itu sudah keluar dari rumah sakit, dengan ditemani oma tentunya. Ya, sayang. Hari ini Tante keluar dari rumah sakit. Apa orang tua itu tidak merepotkanmu, saat kau menjaganya di rumah sakit? Tanya Arga pada istrinya, mengingat seminggu yang lalu, istrinya yang menjaga Tante Mia di rumah sakit. Sampai wanita itu benar-benar sembuh. Kini, Mia juga sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tidak juga, Mas, tapi sepertinya dia sangat membenciku. Karena aku selalu memaksanya, melakukan sesuatu yang dia tidak ingin. Jawab Jisha jujur kepada suaminya, kalau dia memang sering memaksa wanita parubaya itu. Sehingga membuat Mia sering marah-marah tidak jelas. Mendengar ucapan sang istri yang begitu jujur, Arga tersenyum. Tidak menyangka kalau istrinya benar-benar mengerjai tantenya, yang suka membuat ulah. Tapi, Mas, ngomong-ngomong, siapa yang sudah menaruh minyak itu di anak tangga? Mustahil juga kan minyak itu tiba-tiba ada di sana, tanpa ada orang yang menaruhnya. Jisha kembali teringat dengan minyak, yang membuat Mia terjatuh dari tangga. Aku tahu siapa pelakunya. Jawab pria itu mantap, kalau dia sebenarnya yakin siapa yang telah melakukan hal-hal tersebut. Sehingga hampir mengorbankan nyawa orang yang dicintainya. Jisha yang mendengar suaminya mengerutkan alis. Karena sudah berlalu 1 minggu lebih, dan ini pertama kali suaminya mengatakan. Kalau dia tahu siapa pelaku yang sudah menyimpan minyak di sana.
Kamu tahu, Mas? Memang siapa? Tanya wanita itu terlihat penasaran. Sudah aku katakan, kalau bukan tante, itu pasti Nilam pelakunya. Ternyata pria itu masih kekeh dengan pendiriannya, yang menuduh kalau penyebab minyak tempo hari pasti ulah tante, atau sepupu angkatnya yakni Nilam. Kenapa kamu bisa begitu yakin, Mas? Bukannya kamu tahu sendiri, kalau semua CCTV itu sudah dihapus. Dan jika benar mereka yang melakukannya, lalu kamu punya bukti dari mana, Mas? Itu dia jawabannya Jisha. Keluargamu tidak tahu di mana letaknya CCTV dalam mansion Oma. Walaupun mereka tahu, mereka tidak akan mudah untuk masuk ke ruang CCTV. Melainkan yang masuk ke dalam orang-orang yang bersangkutan, dan sudah hafal dengan seisi rumah ini. Akhirnya Jisha yakin, kalau yang melakukan hal demikian adalah Nilam, atau Tante Mia sendiri. Benar juga, gumam Jisha yang tidak pernah terpikirkan akan hal tersebut, setelah suaminya menyebutkan tentang terhapusnya CCTV, yang tidak diketahui oleh siapapun. Akhirnya dia mulai mengerti. Apakah pelakunya itu Nilam, Mas? Karena kalau benar Tante Mia yang melakukan itu, kenapa Tante Mia mau turun dan menginjak tangga, sehingga membuat dia terjatuh hingga terluka parah? Mana mungkin orang yang sudah memasang jebakan, dan dia sendiri yang menginjaknya juga, iya kan, Mas? Ucap Jisha tak berniat untuk menuduh Nilam. Akan tetapi semua bukti menjurus pada wanita itu. Apalagi saat ini dia sedang tidak berada di rumah, karena pergi berlibur tiba-tiba meninggalkan ibu angkatnya, yang masuk rumah sakit. Iya, mungkin saja benar itu dia yang melakukannya. Karena semenjak tante jatuh dari tangga, dia sama sekali tidak pernah menampakkan diri. Malah pergi berlibur di luar negeri. Dari hasil yang aku ketahui, saat ini dia sedang berada di Dubai. Ujar Arga memberitahu. Jika anak itu pulang nanti, aku akan memberi pelajaran padanya. Sepertinya anak itu ingin merasa tidur di balik jeruji besi. Ujar Arga, yang ternyata masih menunggu Nilam kembali. Dan ingin memberi pelajaran kepada wanita itu, yang sudah berencana untuk melukai istri dan calon bayinya. Kamu ingin melaporkannya ke kantor polisi, Mas? Tanya Jisha memastikan. Ya, sepertinya wanita itu memang harus diberi pelajaran. Ucap Arga memang mantap, ingin menghajar Nilam. Jisha akhirnya tidak bertanya lagi. Saat mendengar suaminya, yang akan menghukum Nilam saat pulang nanti. Karena suaminya sudah mengambil tindakan yang benar, jika ia melakukan hal demikian. Agar Nilam tidak coba-coba lagi untuk mencelakainya di kemudian hari. Mas, aku mau ke toilet dulu sebentar ya, Mas. Jisha izin pamit pada pria itu untuk ke toilet. Mau aku temani? Arga menggoda istrinya. Tidak usah. Tak terasa hari sudah mulai malam, dan Arga menghabiskan waktunya di toko istrinya. Kamu sudah mau pulang, sayang? Iya, Mas. Jawab Jisha bersiap-siap untuk pulang. Saat ia ingin keluar dari toko bersama suami. Astagfirullahaladzim, Mas. Pekik Jisha kaget, melihat sesuatu di depan pintu Jisha Kosmetik. Ada apa, sayang? Arga sangat kaget, menghampiri cepat istrinya, karena melihat wanita itu yang sedang berteriak histeris. Jisha berjongkok mulai menangis, kucing peliharaanku mati, Mas. Dia mengambil kucing itu dan memeluk kucingnya, yang sudah tidak bernyawa tergeletak di lantai, seperti sengaja dibunuh oleh seseorang. Mungkin dia memakan sesuatu, kata Arga. Jisha memang memelihara kucing yang tinggal di tokonya. Dan Jisha juga tidak pernah membawa pulang kucing itu ke rumah. Dulu dia pernah membawa kucingnya itu untuk tinggal di rumah, akan tetapi, Mama Sue tidak mau kalau Jisha memelihara kucing di rumah. Dan akhirnya, Jisha memilih untuk menyimpan hewan peliharaannya itu di toko. Lama-kelamaan kucing itu pun mulai nyaman, dan tak ingin pulang ke rumah lagi. Jisha juga tidak pernah berniat untuk membawa kucingnya. Jisha mengecek kucing kesayangannya itu, mencari penyebab apa yang membuat kucingnya mati. Mas, lihat ini. Kucing ini tidak mati karena termakan racun, tapi kucing ini sengaja dibunuh, Mas, ucap Jisha. Memperlihatkan kepada suaminya, luka pada leher hewan peliharaannya yang seperti sengaja. Kau benar, sepertinya hewan ini sengaja dibunuh. Tapi siapa yang sudah melakukannya? Dan apa tujuan mereka melakukan semua ini? Kita akan mengecek CCTV. Siapa tahu saja pelaku yang membunuh kucing ini tertangkap CCTV, tanpa dia sadari.
Lanjut Arga berujar pada istrinya. Jisha mengangguk dan setuju dengan usulan suaminya. Untuk mencari tahu siapa yang sudah melakukan tindak kejahatan dengan membunuh kucingnya. Arga pun mengajak istrinya untuk pulang ke rumah. Dalam hati Arga merasa, kalau ada orang jahat yang mencoba untuk menakut-nakuti istrinya. Sepulangnya dari toko, terlihat seseorang dari arah belakang sedang memegang sebilah pisau dan terus memperhatikan mobil yang dikendarai oleh Arga. Itu baru permulaan, gumam pria tersebut. Hanya karena kucing kok nangis kayak gitu? Ketus Mia, melihat Jisha yang terus saja menangis, akibat kucingnya yang baru saja mati karena dibunuh. Mia, kamu apa-apaan sih? Itu kan kucing kesayangan cucu menantuku, lebih baik kamu tutup saja mulutmu itu. Daripada kamu mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati cucu menantuku. Oma memarahi putrinya, karena mengomeli Jisha. Yang menangis setelah mengubur kucingnya di belakang rumah Oma. Kalau udah mati, tinggal beli lagi apa susahnya sih? Mia tak berniat untuk berhenti, dan terus saja mengoceh tidak jelas. Oma Pramusita melempar tatapan tajam pada putrinya, yang membuat Mia terpaksa menutup rapat-rapat mulutnya. Jisha menarik baju suaminya, yang duduk di dekatnya. Berusaha menenangkan dia yang masih terus menangis. Tiba-tiba wanita itu mengusap bahu Arga di hidungnya, mengeluarkan ingus pakai baju suaminya. Arga meringis menatap bajunya yang sudah dipenuhi oleh ingus, istrinya benar-benar jorok sekali. Aduh, kamu kok jorok banget, sayang. Ujar Arga meringis. Jisha mengangkat pandangan menatap tajam suaminya. Kamu marah, Mas? Kamu geli dengan ingus aku? Ya sudah kalau begitu, kamu jauh-jauh saja sana. Jisha malah marah-marah tidak jelas. Tingkahnya itu membuat Arga semakin meringis. Karena melihat istrinya yang seperti anak kecil, marah karena hal yang sepele. Kenapa kamu sensitif banget sih, sayang? Aku minta maaf. Sudahlah. Aku tahu kamu itu jijik sama aku, Mas. Jisha marah-marah dan berdiri meninggalkan suaminya, lalu naik ke lantai atas. Aish. Umpat Arga, kadang ia bingung sendiri menghadapi sikap istrinya, yang tiba-tiba kumat. Mia bahkan sampai terpelongo, melihat menantunya yang bersikap seperti anak kecil. Istri kamu itu tidak waras, Rega. Kata Mia terlihat kesal. Kamu diam saja, Mia. Itu rumah tangga mereka, jangan kamu campuri. Mia malah mendapat teguran dari ibunya. Malam hari, Mia diam-diam pergi ke dapur, untuk membuatkan susu hamil buat Jisha di dapur. Usai membuat susu hamil, wanita itu memanggil bibi pelayan. Ingin menyuruh pelayan itu, untuk mengantar susu hamil buat Jisha. Hei, kalau menantuku tanya siapa yang membuat susu hamil ini, kau katakan saja padanya kalau kau yang membuatkan untuknya. Mengerti kamu? Ucap Mia, tak ingin Jisha tahu bahwa dia yang membuat susu hamil buat Jisha. Menantu? Sepertinya dia sudah mulai mengakui Jisha adalah menantunya. Pelayan itu tampak kebingungan, tak mengerti kenapa wanita di hadapannya tidak mau mengakui. Kalau dia yang sudah membuatkan susu hamil untuk menantunya sendiri. Tapi kenapa saya harus berbohong, Nyonya? Tanya bibi pelayan itu, membuat Mia melototinya. Tidak usah banyak tanya. Pergi sana cepat antar susunya, sebelum menantuku tidur. Ketus Mia. Tingkah Mia itu membuat pelayan diam-diam tersenyum geli. Pelayan pun dengan patuh, melangkah naik menuju ke kamar Arga dan Jisha. Untuk mengantar susu hamil yang dia bawa, di mana susu itu dibuat khusus oleh Mia. Tok tok tok. Ketukan pintu terdengar yang membuat Jisha bergerak, untuk membuka pintu tersebut. Klek. Bibi. Ada apa? Tanya Jisha pada pelayan. Maafkan, Non. Ini saya membawa susu hamil buat Anda, kata pelayan tersebut dengan sopan. Memberikan susu hamil yang berada di nampan. Jisha tak langsung menerima susu hamil tersebut, wanita itu dia mengerut. Karena berpikir bukankah susu hamil miliknya sudah habis 2 hari yang lalu? Bahkan dia juga belum sempat untuk membelinya. Sebenarnya bukan tidak sempat, tapi lebih tepatnya dia sering lupa untuk membeli susu hamil. Susu hamil? Tapi saya belum pernah membeli susu hamil, Bie. Lalu susu hamil ini Bibi ambil dari mana? Tanya Jisha memang selalu waspada,
semenjak kejadian minyak yang membuat dia hampir terjatuh di tangga. Terlihat pelayan itu seperti berat untuk mengatakan, dari mana ia mendapatkan segelas susu hamil. Ingin saja rasanya dia berbohong. Tapi mau berbohong bagaimana? Karena jelas-jelas dalam rumah itu tidak ada susu hamil. Dengan pasrah akhirnya pelayan pun mengatakan, jika yang membuat susu hamil itu adalah Tante Mia. Dan ia menyuruh mengantarkan susu hamil padanya. Jisha kaget mengetahui kalau Tante Mia memberikannya susu, dan bahkan membuatkannya susu tersebut. Kalau begitu, terima kasih. Jisha mengambil susu tersebut, dan meminumnya hingga tuntas. Kemudian naik ke atas ranjang bersiap untuk tidur. Setelah berlalu 1 minggu, akhirnya Nilam kembali ke kediaman Oma. Meski sebenarnya dia merasa takut, akan tetapi dia tidak punya pilihan untuk kembali lagi. Kedatangan Nilam itu membuat Mia benar-benar memarahinya. Dari mana saja kamu, Nilam? Mama masuk rumah sakit, bukannya kamu jaga? Tapi kamu malah pergi berlibur entah kemana? Mia langsung saja memarahi putrinya. Arga langsung menatap tajam pada Nilam. Dia akan membuat wanita itu sampai membuka mulut, dan mengakui dia yang sudah meletak minyak di anak tangga. Bersambung.